Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Fiunita Putri akan menjelaskan mengenai materi metabolisme, yaitu dengan judul Interaksi pada Proses Metabolisme Obat. Baik, untuk slide pertama di sini, kenapa kita harus mengetahui obat itu kenapa sih harus dimetabolisme? Jadi tujuan dari metabolisme obat adalah untuk dapat mengubah obat yang tadinya dia bersifat larut lemak menjadi larut air, sehingga nanti ginjal dan juga empedu diharapkan dapat membuang sisa metabolisme tersebut keluar dari tubuh melalui suatu proses yang disebut dengan ekskresi. Nah, jadi bagian dari tahapan obat diproses tubuh untuk selanjutnya dapat dimetabolisme, di mana di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu sebagian kecil dari obat yang sudah masuk ke dalam tubuh akan diekskresikan dalam bentuk utuh di dalam urin. Kemudian sebagian besarnya lagi obat ini akan ada di dalam tubuh dan diubah menjadi senyawa yang lebih polar melalui proses metabolisme yang terlebih dahulu sudah dilakukan, selanjutnya akan diekskresikan melalui ginjal. Nah, kemudian metabolisme obat ini dapat terjadi di bagian-bagian tubuh seperti pada bagian kulit, ginjal, usus. Namun, sebagian besar proporsi metabolisme ini akan diperantarai oleh suatu enzim yang terdapat pada membran retikulum endoplasmik di bagian sel hepar. Nah, selanjutnya ini timbul pertanyaan, apa sih peran dari hati dan ginjal pada saat proses metabolisme suatu obat? Jadi, sebagian besar obat akan dimetabolisme atau diproses dalam hati, namun ada pula beberapa jenis obat yang tidak dimetabolisme di hati atau dia dimetabolismenya di organ lain selain hati. Nah, sedangkan untuk peran ginjal sendiri, eh, ialah untuk dapat mengekskresikan atau mengeluarkan sisa obat yang sudah tidak terpakai lagi di dalam tubuh. Pada saat obat sudah dimetabolisme oleh tubuh, ada kemungkinan untuk dapat terjadinya suatu interaksi, di mana interaksi ini eh, akan menyebabkan kadar plasma obat yang sudah kita minum itu dapat meningkat ataupun sebaliknya dia dapat menurun drastis. Akibatnya terjadilah yang namanya peningkatan toksisitas atau bahkan penurunan efektivitas obat yang sudah dikonsumsi tadi. Interaksi dalam metabolisme ini dapat terjadi dengan dua kemungkinan. Ini ada faktor pemicu ataupun suatu induksi enzim ataupun juga penghambat enzim. Nah, suatu obat ini dapat memacu metabolisme obat lain sehingga nanti obat tersebut dapat mempercepat proses eliminasi. Nah, sebagian besar obat ini akan dimetabolisme oleh enzim di hati dan kemudian akan menginduksi dan dapat menghambat metabolisme obat lain. Nah, di sini ada contoh untuk induksi enzim, di mana pada induksi enzim ini dia sistemnya bekerja dengan cara meningkatkan kecepatan metabolisme obat lain, sehingga nantinya kadar dan efektivitas obat yang sudah dikonsumsi tersebut akan menurun. Atau sebaliknya, dia akan meningkatkan pembentukan hasil metabolisme yang berisiko menjadi sebuah toksik. Contohnya di sini ada paracetamol dengan phenytoin. Apabila dikonsumsi, dapat meningkatkan resiko terjadinya hepatotoksisitas. Kemudian di sini juga ada penghambatan enzim, di mana penghambatan enzim ini dia bekerja dengan cara meningkatkan kadar obat lain, sehingga nantinya resiko toksisitas atau efek samping yang tidak dikehendaki malah menjadi meningkat. Nah, contohnya di sini ada ketoconazole eh, yang akan meningkatkan konsentrasi dari obat midazolam apabila dikonsumsi eh, tanpa jeda waktu, sehingga nanti efek sedasinya akan meningkat. Sedasi di sini dimaksudkan adalah apabila kita mengkonsumsi obat tersebut, nanti akan menyebabkan terjadinya peningkatan risiko penurunan kesadaran akibat sudah kita mengkonsumsi obat tersebut. Nah, sehingga diharuskan untuk eh, konsumsi ketoconazole dan juga midazolam ini sebaiknya dihindari untuk digunakan secara bersamaan. Selanjutnya di sini ada bentuk obat yang sudah ditarik dari peredaran karena dia berisiko untuk berinteraksi. Yang pertama ada terfenadin yang dapat berinteraksi dengan ketoconazole. Jadi di sini eh, di mana ketika metabolisme dari terfenadin ini dia akan dipicu oleh CYP3A4
Kemudian eh, ketakonazol ini akan menghambat produksi dari CYPE3A4 ini, sehingga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar terfenidin di dalam plasma. Nah, nanti terjadilah yang namanya toksisitas berupa tersadia yaitu suatu kelainan, kelainan pada jantung yang berupa kecepatan denyut jantung itu pada ventrikel jantung melebihi batas normal. Kemudian ada contoh kedua, ini ada interaksi antara serivastatin dengan gemfibrozil, di mana metabolisme dari serivastatin ini oleh CYP2C8 akan terhambat karena kita mengkonsumsi gemfibrozil. Yang ini dapat menyebabkan terjadinya toksisitas berupa rhabdomyolysis, yaitu suatu kerusakan jaringan otot yang ditandai dengan nefrosis otot dan juga pelepasan inti otot intraseluler, yaitu berupa protein. Nanti sifatnya ini dia dapat merusak dan kemudian dia dapat masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga nanti mengakibatkan terjadinya komplikasi nefrologis. Kemudian contoh lainnya ada interaksi antara kontrasepsi oral dengan rifampicin, di mana rifampicin di sini dia akan meningkatkan metabolisme komponen estrogen dari obat kontrasepsi, dan terjadilah yang namanya proses induksi terhadap CYP3A dan juga estrogen. Ini dapat memicu timbulnya breakthrough bleeding ataupun keluarnya darah dari uterus, dan terjadilah kegagalan dari kontrasepsi tersebut. Kemudian ada pula interaksi dari siklosporin, di mana siklosporin ini dapat berinteraksi dengan obat rifampicin juga, di mana nanti rifampicin di sini dia juga dapat meningkatkan metabolisme dari si siklosporin tersebut oleh CYP3A. Nah, sehingga nanti kadar plasmanya akan menurun dan terjadilah penolakan eh, organ pada saat proses transplantasi. Nah, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi suatu interaksi obat pada proses metabolisme dalam tubuh? Nah, untuk dapat mencegah hal tersebut, kita dapat berkonsultasi atau menanyakan beberapa hal terhadap tenaga medis seperti dokter ataupun apoteker tentang kondisi tubuh dan juga obat-obatan yang kita konsumsi. Kita dapat menanyakan misalnya, apakah obat-obat yang sudah kita konsumsi ini aman eh, untuk dikonsumsi berbarengan dengan obat-obat lain. Apakah kita harus menghindari makanan atau minuman tertentu pada saat mengkonsumsi suatu obat. Kita juga harus mengetahui efek samping obat pada saat kita mengkonsumsinya. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana mekanisme obat tersebut dapat diserap oleh tubuh dan bagaimana cara agar kita aman pada saat mengkonsumsi suatu obat sehingga nanti kita dapat mencegah yang namanya interaksi obat yang dapat memicu toksisitas sehingga nanti kadar terapi dari obat itu dapat menurun. Yang kita harapkan hasil dari penggunaan obat adalah untuk menyembuhkan, bukannya malah membuat atau memicu suatu toksisitas. Terima kasih.